Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mustika. Kali ini saya akan memaparkan presentasi mengenai teori portofolio. Dalam dunia investasi, kita sering mendengar ungkapan jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Tapi bagaimana cara terbaik membagi telur-telur tersebut agar resikonya lebih terkendali dan keuntungannya lebih optimal. Inilah inti dari teori portofolio yang pertama kali diperkenalkan oleh Harry Markowitz di tahun 1952 yang memperkenalkan konsep diversifikasi untuk mengurangi risiko tanpa mengorbankan return. Tujuan presentasi adalah yang pertama itu memahami konsep teori portofolio dan diversifikasi investasi dan juga mengeksplorasi bagaimana perkembangan teori dari pendekatan klasik hingga inovasinya yang terbaru. Hanya dari pemaparan ini kita semua bisa memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi investasi yang lebih optimal dan siap menghadapi tantangan dalam dunia keuangan yang dinamis. Baik, di sini kita bisa lihat kita kenalan ya dengan Bapak Harry Markowitz. Bapak Harry Markowitz ini ini ya teori portofolio dicetuskan oleh Bapak Harry Markowitz di dekade 1952-an di dalam artikelnya pada Journal of Finance yang disebut Portfolio Selection dan juga lebih luas dibahas dalam bukunya Portfolio Selection Efficient Diversification tahun 1999. Karya inovatifnya ini membentuk landasan yang sekarang dikenal sebagai teori portofolio modern MPT, Nangram 2013. Di artikel tersebut, Markowitz menyarankan agar investor dapat membuat portfolio investasi yang dioptimalkan dengan memperhatikan aset dan diversifikasi. Baik, ada beberapa konsep atau dasar teori portofolio yang yang bisa kita lihat. Konsep yang pertama ada yang namanya return dan resiko dalam investasi. Untuk konsep return itu adalah keuntungan yang diharapkan dari sebuah investasi. Sederhananya, seberapa banyak uang yang bisa kita hasilkan dari uang yang kita investasikan. Misalnya saja kita membeli saham seharga 1 juta dan setelah 1 tahun nilainya naik menjadi 1.200.000 yang artinya adalah returnnya 200.000 atau sekitar 20%. Lalu untuk uh, return itu juga bisa berasal dari dividen, bunga ataupun uh, apresiasi harga aset lainnya. Lalu berikutnya risiko. Untuk risiko ini apa sih? Risiko sebenarnya adalah ketidakpastian tentang hasil investasi. Kemungkinan return yang didapat itu bisa berbeda dari yang diharapkan. Dalam dunia keuangan, risiko itu diukur dengan varians atau standar deviasi. Lalu untuk konsep berikutnya adalah unsystematic risk dan juga systematic risk. Unsystematic risk itu risiko yang hanya berdampak pada satu perusahaan atau sektor. Misalnya CEO mundur atau yang terjadi pada skandal-skandal di perusahaannya. Skandal keuangan di perusahaan A itu bisa saja membuat harga sahamnya anjlok, tetapi saham lainnya bisa juga tetap aman. Jadi hanya di satu perusahaan saja yang dampak. Dan hal tersebut bisa dikurangi dengan diversifikasi. Selanjutnya untuk systematic risk atau risiko sistematis ini biasanya itu mempengaruhi seluruh pasar. Misalnya saja inflasi, suku bunga maupun krisis ekonomi. Kalau di beberapa tahun yang lalu kan saat COVID-19 melanda itu memang hampir semua saham itu turun.
dan hal tersebut tidak bisa dikurangi dengan diversifikasi. Kemudian konsep berikutnya adalah mengenai diversifikasi dan covariance. Untuk diversifikasi ini bisa diilustrasikan dengan misalnya ada uh, kita katakan ada dua orang ya, misalnya Udin dan Budi gitu ya. Udin dan Budi jualan di pasar. Udin itu jualannya es teh manis aja. Sedangkan untuk Budi dia jualan bakso dan es teh manis. Jadi ada dua macam. Untuk uh, suatu ketika hujan turun deras. Nah, Udin panik karena kan nggak ada tuh yang mau beli uh, es teh manis kan. Sedangkan Budi santai aja karena dia jualan es teh ada, baksonya juga ada karena kan eh, ada orang yang apa namanya, walau teh es tehnya itu sepi pembeli karena hujan ya nggak panas, tapi si baksonya itu laris manis. Jadi eh, pelajarannya adalah Budi lebih aman karena bisnisnya itu terdiversifikasi, jadi beragam ya. Kemudian kalau jadi intinya diversifikasi itu menyebar investasi ke beberapa aset untuk mengurangi risiko total. Selanjutnya itu ada istilah eh, covariance. Untuk covariance ini adalah hubungan antara aset dalam portofolio. Jadi dilihat seberapa kuat. Kalau positif itu aset bergeraknya searah, risiko tetap tinggi, sedangkan kalau negatif aset bergerak berlawanan atau risiko berkurang. Kalau positif tadi misalnya jualan es teh sama es jeruk. Kalau panas dua-duanya laku keras tuh, tapi kalau lagi hujan sepi. Jadi risikonya tetap tinggi karena bergerak searah. Sedangkan kalau negatif, misalnya tadi jualan es teh sama bakso. Kalau panas es teh laku, kalau hujan baksonya yang laku. Jadi risikonya lebih kecil karena pergerakannya berlawanan. Nah, dalam cari aset dengan covariance negatif atau rendah untuk mengurangi risiko tetap. Oke, di sini ada model portfolio Markowitz. Prinsip pemilihan portfolionya itu pilih kombinasi aset yang memaksimalkan return untuk tingkat risiko tertentu atau meminimalkan risiko untuk tingkat return tertentu. Jadi lihat maksimalnya atau minimalnya nih untuk berbagai macam risiko. Lalu ada istilah frontier efisien. Ini adalah berupa grafik yang menunjukkan kombinasi portofolio terbaik. Nah, investor harus memilih portofolio yang ada di garis frontier agar efisien. Kalau yang namanya mau investasi kan tentunya mau keuntungannya maksimal, cuman dengan resiko yang tetap masuk akal. Nah, frontier efisien ini menunjukkan titik-titik portofolio yang optimal di mana setiap tambahan risiko harus diimbangi dengan return yang lebih besar. Jadi pilihan terbaik itu adalah di eh, garis eh, di garisnya ya, di garis apa namanya, garis frontiernya. Lanjut, portofolio optimal itu juga memberikan return yang tertinggi untuk risiko yang dapat diterima investor. Di sini juga ada ilustrasi terkait pemilihan portofolio. Di, eh, ada dua nih portofolionya, pilihannya yang pertama. Hmm, Portofolio beresiko tinggi, isinya itu ada 60% saham, teknologi, 30% saham retail, dan juga 10% obligasi. Pilihan kedua, portofolio konservatif. Ini terdiri dari 40% obligasi, 40% saham blue chip, dan 20% reksadana pasar uang. Ini ada dua orang, A dan B. A adalah Andi, si pengambil resiko, lalu B, Budi, si penghindar resiko. A, karena suka dengan resiko, dia mengombinasikan portofolio satu. Dia pilih portofolio satu karena menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi
meskipun resikonya juga lebih besar. Sedangkan untuk Budi, si penghindar resiko, dia lebih suka dengan portofolio yang B. Yang kedua, sorry, yang kedua ini ada obligasi saham blue chip ya, yang aman intinya. Karena walaupun keuntungannya tidak setinggi dengan portofolio satu, tapi risikonya lebih terkendali. Dalam model Markowitz mengajarkan bahwa ya itu tadi ya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang karena investasi harus tersebar agar risiko bisa dikurangi. Lalu pilih portofolio sesuai dengan toleransi risiko karena tidak semua orang cocok dengan strategi investasi yang sama. Ya itu dia. Ada yang suka ambil risiko dan ada juga yang menghindari risiko. Lalu kombinasi saham yang tepat dapat menciptakan portofolio efisien dengan memilih kombinasi saham yang optimal sehingga investor bisa mendapatkan keuntungan maksimal dengan risiko yang lebih terkendali. Dari implikasi dan pengembangan teori portofolio ini dampaknya ya untuk investor konservatif itu jadi pasti akan memilih risiko yang rendah. Contohnya dengan penggunaan banyak obligasi. Kalau yang agresif, dia pasti akan apa namanya memilih saham ya, walaupun dengan risiko yang tinggi. Untuk teori portofolio ini apa namanya di Sharp 1964, Lindner 1965, dan Mosen 1966 menyempurnakan teori Markowitz dengan mengembangkan yang namanya istilahnya CAPM. Nah, CAPM ini yang Capital Asset Pricing Model ini membantu menghitung expected return berbasis risiko sistematis. Ini juga ada perkembangan teori portofolio ya. Kalau kita lihat eh, yang pertama itu ada teori portofolio dinamis. Dengan pengembangnya adalah Robert C. Merton. Ini tahun 1971. Dia berbasis pada model stokastik dan kondisi pasar yang berubah-ubah. Eh, Portofolio itu tidak tetap, tetapi disesuaikan secara berkala berdasarkan analisis tren pasar. Penelitiannya menunjukkan potensi pengembalian lebih tinggi dengan risiko lebih rendah dibanding dengan portofolio statis. Selanjutnya, pendekatan berbasis faktor. Pengembangnya adalah Eugene Fama dan Kenneth French tahun 92. Dia menambahkan faktor risiko di luar CAPM, yaitu ukuran perusahaan, besar atau kecilnya, nilai perusahaan, value berdasarkan pertumbuhannya, lalu risiko pasar. Nah, di sini juga kombinasi faktor dapat menghasilkan portofolio yang lebih efisien dan meningkatkan pengembalian. Jadi berdasarkan faktor. Lalu selanjutnya itu berkembang lagi analisis risiko multidimensi. Pengembangnya itu adalah Didier Sommet dan tim peneliti risiko sistemik. Mereka mengintegrasikan risiko likuiditas, kredit, geopolitik, dan sistematik dalam strategi portofolio. Meningkatkan pemahaman terhadap stabilitas keuangan global dan juga bisa digunakan dalam analisis ketahanan pasar dan kebijakan ekonomi makro. Selanjutnya lagi ada integrasi dan teknologi big data. Pengembangnya yaitu Marco Lopez, De Prado, dan kontributor lainnya. Jadi menggunakan AI ya, memanfaatkan AI, machine learning, dan analisis sentimen dalam pengelolaan portofolio. Teknologi ini memungkinkan prediksi pasar yang lebih akurat dan rebalancing otomatis. Jadi, robo-advisors membantu investor retail dalam alokasi aset berbasis data. Ini adalah teori portofolio perilaku. Ini pengembangnya Harsh Selkin dan Mer Statman tahun 2000. Ini menggabungkan psikologi kognitif dan strategi investasi. Melihat atau menyoroti bias emosional seperti overconfidence bias, loss aversion, mental accounting. Ya, intinya membantu investor memahami dan mengendalikan keputusan investasi yang dipengaruhi emosi. Ya, di sini juga saya mengambil beberapa jurnal terkait teori portofolio. Yang pertama adalah using the Markowitz model in the analysis of optimal portfolio.
Ini tujuan penelitiannya itu menentukan pembentukan portofolio optimal menggunakan model Markowitz. Kemudian metodenya itu menggunakan kuantitatif deskriptif. Populasinya adalah semua perusahaan yang termasuk dalam indeks IDX 30 periode Februari 2017 sampai dengan Januari 2022. Lalu sampel terdiri dari 50 saham perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling, analisis data menggunakan model Markowitz untuk menghitung return, risiko, covariance, dan juga korelasi antar saham. Dari hasil pembahasannya itu disebutkan bahwa 50 saham yang dianalisis terdapat 14 saham masuk dalam portofolio optimal. Portofolio optimal menghasilkan expected return sebesar 0,75% per bulan dengan tingkat risiko 3,13% per bulan. Pembentukan portofolio optimal juga direkomendasikan untuk investor yang ingin berinvestasi di saham IDX 30 karena dapat mengurangi risiko investasi melalui diversifikasi. Implikasi, investor dapat menggunakan model Markowitz untuk membentuk portofolio yang optimal dengan mempertimbangkan risiko dan return. Lalu diversifikasi portofolio terbukti efektif dalam mengurangi risiko investasi dibandingkan dengan investasi pada satu saham tunggal. Selanjutnya untuk jurnal berikutnya adalah yang berjudul Application of Markowitz Portfolio Optimization on Bulgarian Stock Market. Ini tujuan penelitiannya itu menerapkan model Markowitz dalam menentukan portofolio optimal, lalu menentukan portofolio dengan risiko minimum, return maksimum, dan rasio Sharpe maksimum. Metodenya adalah data yang digunakan adalah harga penutupan mingguan 50 saham terbesar di Bursa Efek Bulgaria untuk periodenya itu di Januari 2013 sampai dengan Desember 2016. Analisisnya dilakukan dengan menghitung return, risiko, covariance, dan juga korelasi antar saham. Portofolio optimal dibentuk berdasarkan risiko minimum, return maksimum, dan rasio Sharpe. Hasil pembahasan, portofolio dengan risiko minimum menghasilkan return 0,38% dengan risiko 0,83% per minggu. Kemudian portofolio dengan return maksimum menghasilkan return 1,09% dengan risiko 2,33% per minggu. Portofolio dengan rasio Sharpe maksimum menghasilkan return 0,73% dengan risiko 1,34% per minggu. Nah, di sini diversitas portofolio terbukti mengurangi risiko unsystematic, tetapi untuk risiko sistematik tetap ada. Implikasinya adalah investor di Bulgaria dapat menggunakan model Markowitz untuk membentuk portofolio yang sesuai dengan preferensi risiko mereka. Dan juga diversifikasi portofolio efektif dalam mengurangi risiko, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan risiko sistematik. Ya, selanjutnya adalah jurnal yang berjudul Markowitz Portfolio Theory and Capital Asset Pricing Model for Kuala Lumpur Stock Exchange Case Revised. Di sini tujuan penelitiannya adalah menguji validitas Capital Asset Pricing Model atau CAPM dalam memprediksi return. Lalu mengevaluasi kesesuaian model Markowitz dalam membentuk portofolio optimal di pasar saham Malaysia. Metode yang digunakan adalah data yang digunakan adalah harga membuat 60 saham yang terdaftar di KLSE periode tahun 2010 sampai dengan 2014. Analisis dilakukan dengan 2 tahap regresi time series untuk menghitung beta saham individu dan juga regresi retroseksional untuk menguji hubungan antara beta dan return. Metode ini juga portofolio dibentuk dengan menggabungkan 30 saham berdasarkan beta tertinggi dan terendah. Hasil pembahasan CAPM valid untuk memprediksi return saham individu di Malaysia, tapi tidak selalu. Saham dengan beta tinggi menghasilkan return yang lebih tinggi. Portofolio dengan beta tinggi menghasilkan return yang lebih rendah dibandingkan portofolio dengan beta rendah. Dan diversifikasi portofolio mengurangi risiko unsystematic, tapi tidak selalu meningkatkan return. Implikasi, investor dapat menggunakan CAPM untuk memprediksi risiko dan return saham individu di Malaysia
Diversifikasi portofolio efektif dalam mengurangi risiko unsistematik, tetapi investor perlu mempertimbangkan risiko sistematik yang tidak dapat dihindari. Untuk investor dengan risiko rendah, investasi dalam deposito dapat menjadi alternatif yang lebih aman. Kesimpulannya, pada teori portofolio itu, investor harus fokus pada diversifikasi untuk meminimalkan risiko. Dan juga investor perlu mempertimbangkan preferensi risiko mereka dalam memilih portofolio yang sesuai. Dan di sini Markowitz ini sebenarnya membuka jalan bagi model keuangan modern seperti yang tadi disebutkan adalah CAPM. Baik, sekian untuk presentasinya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.